morning Mercy class, welcome back with Miss Pia. Ya, hari ini kita akan belajar tematik 2B. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Oke ya, siapkan dirimu, prepare yourself ya. Let's pray. Dear Lord, we thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say, Amen. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 3. Ya, masih ingat nggak? Subtema 3 apa judulnya? Iya benar ya, bermain di lingkungan sekolah. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran subtema 3. Pembelajaran 3 sudah ya? Ya ampun, Miss Via lupa. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran 4 sampai 6. Wah, anak-anak masih tetap semangat ya? Iya. Nih, Miss Via kasih info. Sebentar lagi kita akan ujian tengah semester nih. Jadi persiapkan dirimu, belajar di rumah ya. Setiap video dibuka terus. Oke, nah kita lanjut ya. Oke, sebentar ya, Miss Pia buka dulu. Iya, anak-anak bisa lihat nggak ya? Bisa ya, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 4 sampai 6. Oke, hari ini kita akan belajar adik Simba. Ayo sama-sama katakan, adik Simba. Iya, adik Simba. Ternyata adik Simba ini ada nih kepanjangannya. A itu apa? D itu di mana? K itu kenapa? C itu siapa? M itu mengapa? B itu bagaimana? Kalian masih ingat gak sih? Sebelum ini kita juga sudah pernah belajar ini. Membuat pertanyaan. Ya enggak? Dari kata apa, siapa, di mana, kenapa, mengapa, bagaimana. Ternyata kita mengulangi kembali pembelajaran ini. Dan namanya adalah adik Simba. Ayo diingat. Apa tadi? Adik Simba. A apa? Di mana? K kenapa? Si siapa? M mengapa? Bagaimana? Ingat ya, adik Simba. Silakan dicatat di buku catatannya. Ayo ambil buku catatannya. Dicatat dulu nih. Adik Simba. Apa? Di mana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Oke? Nah, sudah dicatat ya? Nanti dikirim sama Miss Via. Difotoin. Miss Via mau lihat catatan kamu. Kita lanjut. Nah, kamu bisa lihat buku kamu halaman 73. Nah, di sini ada bacaan makanan dan minuman di kantin sekolah. Dengarkan ya, kita baca sama-sama juga boleh. Miss Via baca dari sini, anak-anak bisa baca dari buku kamu. Oke. Makanan dan minuman di kantin sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah,
sekarang kita akan buat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba. Masih ingat nggak adik Simba tadi? A, apa? Di mana? K, kenapa? Siapa? M, mengapa? Bagaimana? Jadinya adik Simba. Oke, yuk kita lihat ya. Nih, sekarang kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba. Nih, yang pertama nih. Apa yang dibeli oleh Nina dan teman-temannya di kantin? Ada nggak jawabannya dari teks tadi? Ada. Makanya kita bisa buat pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Oke, yang kedua nih. Di mana Nina dan teman-temannya membeli makanan dan minuman? Ayo, di mana? Jawabannya di mana? Iya, di kantin. Ada kan jawabannya di teks tadi ya? Makanya kita bisa buat dengan menggunakan kata di mana. Lanjutnya nih. Siapa yang memesan nasi goreng dan es jeruk? Siapa yang tahu? Ya, jawabannya ada di dalam teks. Nah, jadi anak-anak, kita itu bisa buat pertanyaan apabila jawabannya ada di dalam teks. Nah, kata yang tidak dipakai, kenapa? Mengapa? Bagaimana? Kenapa ya kita tidak pakai itu? Iya, karena tidak ada jawaban dari cerita. Jadi kita tidak boleh paksakan harus semua. Jadi yang ada di dalam teks itu, pertanyaan yang bisa kita pakai adalah kata apa, di mana, dan siapa. Gampang nggak? Gampang kan? Kalau anak-anak masih ingat kemarin waktu kita review, kamu datang ke sekolah, Miss Pia pernah buat ibu membeli sayur di pasar. Terus Miss Pia tanya sama kamu, coba buat pertanyaan dari pernyataan ini. Anak-anak bisa buat kan? Kemarin ada yang buat, siapa yang pergi ke pasar? Jawabannya, ibu. Terus, apa yang ibu beli di pasar? Nah, buah dan sayur. Nah, jadi sebenarnya sama saja dengan materi hari ini. Jadi tetap diingat loh ya, nanti ini akan Miss Via buat di soal ujian kamu. Jadi ayo perhatikan. Ya, kalau masih kurang paham, tanya sama Miss Via boleh ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berdasarkan cerita tadi, ayo tuliskan benda-benda sesuai wujudnya. Hai, masih ingat nggak? Ada 3 wujud benda. Zat padat, zat cair, zat gas. Nah, tadi kan Nina dan teman-temannya sedang makan tuh di kantin. Coba tuliskan benda-benda apa saja dan sesuai wujudnya apa. Nah, perhatikan halaman 74. Anak-anak bisa lihat halaman 74 yang ada di tabel. Nah, tuliskan ya. Nah, setelah itu buatlah kalimat menggunakan kosakata yang ada di buku tematik kamu. Ada kosakata tuh, ada makan, minum, membeli, memesan, membayar. Contohnya nih, Miss Pia buat dari kosakata makan. Nina makan nasi goreng. Selesai. Gampang nggak? Gampang. Gampang kan? Ayo. Nah, dikerjakan ya. Nanti dipoto kirim sama Miss Via. Oke, kita lanjut. Nah, silakan buka bukumu halaman 80. 80 ya. Miss Via akan memberi penjelasan lagi tentang adik Simba. Nah, halaman 80. Mengamati benda-benda di sekolah. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan banyak benda.
Ada globe, jam dinding, meja, dan kursi. Rak dan buku-buku tertata rapi di sana. Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan-pertanyaan di halaman 80 ini menggunakan adik Simba. Anak-anak bisa lihat ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih. Apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Kira-kira ada nggak jawabannya di dalam teks? Ada. Makanya kita bisa buat ke dalam pertanyaan. Nah, jawabannya apa? Nih, Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Jadi, ibu guru memberikan tugas kepada Lani dan teman-temannya membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Ya, itu jawabannya. Ada jawabannya kan? Makanya kita bisa buat ke pertanyaan adik Simba. Nah, yang kedua, di mana mereka melakukan pengamatan? Ada nggak jawabannya? Ada. Kira-kira di mana? Ayo. Iya benar. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Berarti mereka melakukan pengamatan di perpustakaan sekolah. Lanjut ya. Siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Siapa yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Ayo. Ayo, siapa? Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Berarti Lani dan teman-temannya, ya, atau Lani dan kelompoknya. Lanjut ya. Mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Ayo, mengapa? Nah, biasanya nih kalau pertanyaan mengapa, jawabannya dimulai dari kata karena. Contohnya nih, Cynthia, mengapa kamu terlambat? Cynthia jawab, karena Cynthia terlambat bangun, Miss. Kan gitu. Contohnya, atau nih, Gio, kenapa? Atau mengapa ya? Mengapa kamu tidak sekolah? Karena Gio sakit, Miss. Nah, dimulai dari kata karena. Pertanyaan mengapa, ya, mengapa atau kenapa, ya, diawali dengan menjawab kata karena. Bisa ya? Oke, jadi mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Nah, sebagai bahan laporan hasil pengamatan ya. Karena kan itu tugas yang disuruh ibu gurunya kan? Oke, bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Bagaimana caranya? Nah, mereka menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda. Jadi kata bagaimana itu yang ditanya adalah proses. Nah, bagaimana ketika mereka membuat laporan itu? Nah, berarti mereka menuliskan ciri-cirinya, bentuk dan wujudnya. Nah, jadi setiap pertanyaan yang dibuat harus ada jawabannya di dalam teks. Kalau tidak ada di dalam teks, jangan buat pertanyaan. Oke? Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Berikut ini adalah pelanggaran-pelanggaran saat upacara bendera. Oke, kita belajar ini ya. IPS nih, pelanggaran-pelanggaran saat upacara bendera. Siapa yang masih ingat apa pelanggaran-pelanggaran saat upacara bendera?
sampai teachernya bilang, "Hei, diam." Nah, itu kenapa tuh? Karena mengobrol, bercanda, iya kan? Ayo yang sering ngobrol dan bercanda, itu adalah pelanggaran-pelanggaran saat upacara bendera, ya, itu dilarang. Nah, jadi selain mengobrol dan bercanda, pelanggaran-pelanggaran saat upacara bendera itu adalah tidak memakai seragam sekolah yang lengkap. Mungkin tidak pakai topi, tidak pakai dasi, ya tidak pakai atribut, tidak pakai ikat pinggang, sepatu warna hitam, kaos kaki. Nah, ayo, berarti kalau kamu tidak pakai topi, kamu sudah melanggar pelanggaran saat upacara bendera dan kamu harusnya tidak boleh ikut upacara. Makanya teacher selalu katakan, ayo pakai topi, pakai dasi, pakai seragam sekolah yang lengkap. Begitu kan kalau hari Senin kan upacara bendera. Nah, terus pelanggaran yang kedua, tidak berbaris di lapangan dengan rapi. Nah, makanya ada pemimpin upacara yang selalu melihat kamu, apakah barisan kamu sudah rapi atau belum. Nah, jadi kalau kamu tidak berbaris di lapangan dengan rapi, berarti kamu sudah melanggar pelanggaran saat upacara bendera. Terus mengobrol. Nah, yang suka ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa, itu dilarang ya. Jangan. Nah, tidak menghormat bendera dengan posisi yang benar. Ini selalu teacher katakan, pada saat menghormat bendera, kamu harus lihat bendera, bukan teman kamu, bukan di bawah. Itu salah, tapi lihat di bendera. Oke, silakan diisi halaman 79 ya. 79. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Kamu tuliskan aja ini. Kamu tuliskan di buku tematik. Oke? Bisa ya? Gampang kali kan? Hanya menulis kembali. Nah, next ya. Nah, sekarang kita akan berlatih. Buka buku tematikmu halaman 83. 83. Oke? Bacalah cerita Made mengikuti kegiatan futsal. Kegiatan futsal. Ada ya? 83. Nih, Miss Pia kasih tunjuk ya. Ini dia. Oke ya. Nah, setelah itu buatlah pertanyaan dari cerita dengan menggunakan adik Simba. Buat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba. Oke. Adik Simba masih ingat ya? Masih. Oke. Setelah itu halaman 85 hanya nomor 1. 85, halaman 85, 85, only number 1, hanya nomor 1. Oke, itu tulis di buku tematik saja, yang halaman 85. Oke ya, sedangkan halaman 83 tadi yang membuat pertanyaan dari adik Simba, kamu tuliskan di buku catatan kamu. Setelah selesai, kamu foto kirim sama Miss Fia. Oke ya? Nah, kalau ada pertanyaan, kamu boleh tanya sama Miss Fia. Miss Fia siap membantu. Oke? Bye-bye.